hubungannya. Saya kasih kejelasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, ya, yang pertama-tama disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ajakan kepada Allah secara umum atau hukum-hukum, ya, yang baku. Apa jawabannya? Kita dapatin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di awal permulaan dakwahnya, ya, beliau seruan dakwahnya mengajak manusia kepada Allah, iya kan, fadail dan lain sebagainya. Tapi hukum-hukum baku baru belakangan. Ketika beliau di Madinah, sholat dan aturan-aturan itu semua hukum-hukum baku itu belakangan. Tapi di awalnya adalah dakwah secara umum. Kalimat dakwah secara umum, dakwah mengajak manusia kepada Allah. Jelas. Itu satu. Kemudian kita semua tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk alam semesta, ya, kepada alamin semuanya. Apakah alamin hanya sebatas orang-orang yang hidup di zaman Nabi, di lingkungan Nabi, atau kita termasuk alamin di mana Nabi diutus bakal kita juga? Kita termasuk. Dan orang-orang lain pun yang hidup setelah kita juga termasuk. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah metode yang sama bisa kita ungkapkan di zaman kita? Metode punya 100 tahun lalu bisa kita ungkapkan pada zaman kita sekarang ini? Gak bisa. Iya kan? Artinya harus berkembang. Sebagaimana akal manusia, diri manusia, tabiat manusia selalu berkembang, demikian pula metode berdakwah pun harus berkembang. Kenapa? Seperti saya jelaskan, Nabi diutus oleh Allah untuk alam semesta, dan alam semesta nggak cuma sebatas orang yang hidup di zaman Nabi, tapi sampai yaumul qiyamah. Dan kita nggak bisa memungkiri bahwasanya cara berbicara kepada manusia 200 tahun lalu belum tentu bisa diterapkan kepada zaman sekarang, iya kan? Itu nggak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, kalau memang agama Islamnya baku begitu aja, ya habis. Akan tetapi kenyataannya Islam ada perkara yang baku dan ada perkara yang yang bisa merespon atau bagaimana kita menanggapi atau tentang hal-hal yang berubah ini jelas. Dan ini ada dalilnya dari Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita kaku dengan agama, hanya fokus kepada yang baku. Padahal bagian dari agama ada pun perkara yang tadi saya jelaskan tidak baku, tapi berubah. Ya, kalau kita hanya fokus sama yang baku, kita nggak bakal berkembang dan kita ketinggalan dengan perkembangan. Sebagai contoh, orang yang terikat dengan kaku dan terikat dengan perkara yang baku, dia nggak bakal bisa melihat perkembangan. Melihat ada perkembangan dibilang ini bid'ah. Melihat ada satu kemajuan perubahan ini bid'ah. Kenapa? Sebab dia hanya fokus kepada yang baku. Padahal kenyataan yang nggak bisa dipungkiri, alam semesta ini terus berkembang. Kalau kita menyikapi perkembangan dengan yang baku, nggak bisa. Jelas, baik. Namun Islam sempurna. Ada perkara yang baku, ya, ada perkara yang berubah-ubah, dan itu pun bagian dari agama. Dan ini perkara yang berubah-ubah ini
masuknya kemana? Islam, iman, ihsan, atau ke ilmu alam besar? Saya kasih contoh, katanya Syekh. Ada suatu hadis dari Rasulullah SAW tentang Rasul bilang, Syekh tadi lah beberapa ayat ada dalam hadis orang yang Jepang adalah ayat. Ada jawaban. لا تقوم الساعة أو يأتي لنا الزمان حتى يتكلم أهل المشرق يسمعون أهل المغرب. Ada satu hadis Nabi bilang tidak akan datang hari kiamat melainkan setelah datang di suatu masa orang di timur berbicara didengar oleh orang yang di barat. Saya kira kalau ya perkara ini penafsirannya ya baku, ya kita nggak bisa berkembang, ya. Tapi lihat orang zaman dulu punya pemahaman tentang ini tadi, dan orang kita ngelihatnya tak pakai, ya kan perkembangan. Nah ini baliknya kemana? Ke perkara yang baku enggak? Tapi baliknya ke pembahasan ilmu alamatis. Ya. Dalam suatu ayat Allah bilang, wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Atas nikmat Tuhanmu, ungkapkan. Ya kan kalimat hadits. Yang kita paham dari ini ayat, setiap ada nikmat ungkapkan, ucapkan syukur. Itu yang kita pahami. Kalau kita hanya membatasi diri kita ke situ doang, ya cuma sampai di situ. Tapi pemahaman terhadap itu semua luas. Kalimat hadis, ya, kalimat hadis itu bukan sekadar mengungkap, tapi kalimat hadis mengandung arti perbaharui, perintah untuk memperbaharui. Ya kan? Man ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Jadi kalimat hadis enggak hanya fokus mengandung arti terbatas dengan arti ungkapkan, tidak. Tapi kalimat hadis mengandung arti yang di antara artinya kalimat hadis perbaharui, kembangkan. Artinya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita silahkan dipersilakan oleh Allah untuk dikembangkan. Artinya apa? Di agama ya diizinkan untuk oleh Allah untuk dikembangkan dengan aturan. Nah inilah aturan-aturan yang ada. Saya kira ada. وأعطيكم مثال بسيط آخر في تجديد لغة الدعوة والمخاطبة مع الناس. الآن يقبل علينا شهر ربيع الأول بعد أيام، وهي قضيتنا التي كل سنة نتناسب عنها. ستوجد منابر تتكلم عن المولد يجوز وسنة، منابر تقول بدعة وكفر وشرك ما يجوز. صراع. أنا أريد أتجاوز هذا الصراع بلغة جديدة يقبلها الطرفين، ولا لغة أفضل من لغة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إذن كلمة تحريش إثارة. كيف يوغر صدر الصوفي على السلفي في المناسبة، وبديل عن أن نستفيد من المناسبة نحولها إلى صراع ونزاع. يمكن أن نقول للناس نحن نتفق على عظمة المناسبة. بعضهم يقول طيب ما ثبت أنه في 12 في رواية 9 في رواية 8 لا نتفق أيضا على هذا. ولد في ربيع بالاتفاق نتجاوز الصراع. فماذا نفعل؟ لك أن تحترم التحديث الذي جاء على أيدي العلماء بلفظ التحديث بأن أوجدوا فكرة المولد وقراءته وتلاوة الآيات والسيرة والشمائل والإنشاء وكلها في تفريعاتها أمور جائزة ومندوبة. إنشاء الشعر وقراءة القرآن والكلام والسيرة ووعظ العلماء والتصدق أمور طيبة يحبها أهل المذهب وأهل التوجه، نحترمها ونقبلها وتبقى على ما هي عليه. إن كانت لا تروق لك هذه الطريقة احتفل كيف شئت، اعمل ندوة، اعمل محاضرة، انشر منشور في الوسائل الحديثة من فيسبوك وغيرها، افعل ما شئت، لكن ابقى على الأدب مع المسلمين جميعا، لأن هذا سماه النبي تحريش. لا شك أن أي واحد من أي مجموعة من المجموعتين سيقف أمام هذا النص
مذهولا عجيب. النبي قال في تحريشها، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يختلف الإخوان في الدين. في البيت الواحد، هذا يرى سنة وهذا يرى بدعة، في البيت الواحد إخوان في الدين. إذا تجاوز هذه المشكلة كلها وتكلم عن التعريش، تتجاوز أي صراع يمكن أن ينتج من مثل هذه المسألة. حصل قبل فترة طويلة عندنا في اليمن في قرية من القرى في عيد الفطر، اختلفوا شيابتنا ذي على الطريقة الأولى على طريقة صيغة التكبير الواردة عن الشافعي بن عباس وغيره، والمجموعة الجديدة إلا لابد يكون التكبير الذي ورد والحمد لله وحده، لأنهم كلهم ما عندهم لغة مخاطبة. حملوا الأسلحة والخيام أكثر من 15 سنة، وخرج من المسجد 6 قتل. يعني يقول سيد الحبيب لو أنهم تركوا التكبير قلوا أنا أحسن، لأن التكبير سنة. إذا لأن المسألة قد وصلت إلى الدم والدم، لابد من إيجاد حل يتكون في تجديد لغتنا في الخطاب لتجاوز ما الناس فيه. من أين يمكن أن نأتي بهذا؟ من هذا العلم. ولما أقول من هذا العلم قد تستغربوا، أعطونا فرصة حتى نصل إلى ما تيسر من المواضيع وستفهمون ذلك. Beliau kasih contoh yang lain. Bentar lagi bulan Maulid bakal datang, ya. Insyaallah malam minggu depan, malam pertama. Ya kalau nggak salah ya. Baik. Biasanya bulan Maulid apa yang terjadi? Dua kubu pembela acara Maulid, kubu anti acara Maulid. Ya. Tahu nggak? Hal ini persis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana? Nabi bilang, Inna syaitan lagi bisa dia udah musallu di jaziratul Arab, walakin fi tahrish. Rasul bilang bahwasanya syaitan udah putus asa untuk disembah lagi. Artinya penyembahan kepada syaitan berhala udah gak ada. Lantas apa yang dilakukan oleh syaitan? Yang paling yang dia mampu untuk melakukan di tengah-tengah umat Islam adalah menebar benih konflik dan perselisihan. Itu yang bisa dilakukan oleh syaitan. Baik, di tengah-tengah umat Islam. Perkara bulan Rabiul Awal, acara bulan Maulid, kelompok ini, kubu ini, apa namanya, pro Maulid, anti Maulid. Nyambung nggak dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ini kita semuanya orang Islam. Ya, dua kubu ini kubu orang Islam. Tapi keduanya apa yang dilakukan syaitan di tengah-tengah mereka? Menebar konflik dan perselisihan, provokasi, propaganda dan sebagainya. Benar kan ini? Artinya ini perkara kita harus meninggalkannya. Perkara konflik, hal-hal konflik ini kita harus melewatinya. Kita pengen dewasa, jangan begini terus bro. Ini tiap tahun bebas, ya tetap dicekokin gitu. Baik, apa yang harus kita lakukan? Kita ya punya titik temu. Apa titik temu? Kedua belah kubu semuanya setuju bahwa Nabi orang yang istimewa, iya kan? Kedua belah kubu setuju bahwa saya, ya, kelahiran Nabi adalah peristiwa yang hebat dan istimewa. Dua kubu setuju. Bahkan kedua kubu pun setuju bahwasanya menghormati dan mengagungkan, atau bahasa kita, kubunya kita merayakan, ya, suatu peristiwa istimewa yang terjadi kepada Nabi Muhammad juga hal yang dibolehkan. Perbedaan kita dengan mereka cara menghormatinya, mengagungkannya, atau merayakan. Ini perbedaan kita. Artinya kita punya titik temu yang sama. Kita punya titik temu yang sama. Oke, kalau udah jelas titik temu ini ada titik temu, artinya kita saling menghormati di titik temu. Di perbedaan kita agak bersikap dewasa. Hargai. Artinya titik temu penghormatan, pengagungan. Kita sudah setuju semuanya. Hargai setiap orang yang menghormatinya dengan cara masing-masing, dan ingat, pertimbangkan ucapan Nabi bahwa segala ini adalah bagian dari
antara kita. Jelas. Artinya hal semacam ini adalah metode-metode yang baru di dalam berdakwah. Metode-metode yang baru yang dikembangkan oleh para ulama kita di dalam berdakwah. Rasulullah SAW, saya mungkin mengasih tambahan. Di zaman dulu, ya, para ulama melihat metode dakwah menuntut mereka untuk buat acara maulid. Artinya ini perkembangan dari fase sebelumnya, ya kan? Dan ini agama menerima perkembangan selama dalam ikatan agama, aturan dan sunnah. Diadakan. Kemudian di masa kita ini timbul konflik. Artinya kita dituntut saat ini untuk berkembang, dituntut untuk dewasa. Bagaimana caranya? Caranya sebagaimana dulu para ulama kita mengembangkan ini demi kedewasaan, sekarang pun kita harus mengembangkannya demi kedewasaan untuk menghilangkan atau menjauhi segala bentuk perselisihan dan konflik. Dengan cara apa? Salah satu caranya dengan titik temu yang bisa kita ambil dan kita saling menghargai, ya, jangan sampai terjadi konflik. Dan ini semua akan dibahas di dalam diri kita atau di dalam ilmu bi alamatis sa'ah. Sebab konflik ini, konflik yang terjadi bagian dari tanda-tanda hari kiamat atau bukan? Iya. Baik. Kan juga dibahas, kita di sini nggak cuma ngebahas penyakit, tapi juga kita dibahas obatnya. Dan ini merupakan suatu pembahasan utuh yang secara keseluruhan tentang ilmu bi alamatis sa'ah. Saya kira itu. وليس هذا بديل عن تعلمنا نحن عن هذه الدائرة ثوابتنا. يمكن نحن عندما تأتي المناسبة ندرس البدعة وأقسامها ومتعلقاتها، هذا ليس بديل بالنسبة للمنتمين إلينا، ليس بديل. نحن ندرس أمورنا ونبقى على ما نحن عليه، لكن نعرف كيف نجدد لغتنا مع الآخر، مع العالم، مع المعترف، مع المنتقد، مع العلماني، مع المعاصر، مع المثقف، كما يسمون أنفسهم، كيف نستطيع أن نواجههم. Ringkasannya, kita silahkan apa yang selama ini kita terima, kita jalankan dan kita pegang teguh. Tapi juga tidak menutup untuk terus kita berkembang. Cara bagaimana kita, metode kita di dalam mengajak orang-orang di luar kita itu perlu cara yang khusus untuk mereka. Dan inilah bagian dari perkembangannya kita. Dan ini semua akan dibahas dalam ilmu alamatis sa'ah. Kemudian kalau ini sudah jelas, artinya tujuan kita, kenapa sih kita belajar tentang asas atau fondasi keempat ini yang dalam besar? Tujuannya supaya kita mengembangkan metode berdakwah kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, الوظيفة الثانية صيانة علوم الثوابت. علوم الثوابت عن الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام لا يتغير. الصلاة هي الصلاة منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة. الحج هو الحج، الصوم هو الصوم. هذه تحتاج فقط إلى حفظ شرف المراحل والأوعية. عندنا أساليب متسلسلة، تأتي فتن، تأتي مراحل وخلق مغير. كيف نحافظ على بناء الإسلام والإيمان والإحسان؟ الصيانة لهذه الثوابت من خلال علم فقه التحولات. مثال بسيط وبه نختم. ألا ترون الآن الخيانة في المسلمين؟ اللص يصلي والمصلي يسرق ويقول. كيف ممكن أن نعالج؟ فين يوجد هذا في علم الفقه أو في علم العقيدة؟ ما يوجد. لكن يوجد في علم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لتنقضن نور الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم منذ العصر صدر الإسلام، وآخرهن الصلاة، ورب مصلٍ لا أمانة له. إذا هناك نقد. كيف نعرف هذا النقد ونصون إسلامنا وإيماننا وإحساننا من أن يدخل إليه الخلل القادم إلينا من الفتن والمتغيرات بصيانة علوم الثوابت من خلال وظيفة فقه التحولات الثانية. Dan di antara tujuan yang kita belajar ini memahami betul-betul tentang ilmu tentang tanda-tanda kiamat, tujuannya apa?
untuk membentengi 3 pondasi. Ini pondasi keempat kita pelajari untuk apa? Melindungi dan membentengi ketiga pondasi yang merupakan saudara-saudara Islam, iman, ihsan. Ini harus dilindungi dengan apa? Dengan ini. Ini tujuannya kita pelajari ini agar ini terlindungi. Islam nggak pakai berbohong, udah baku. Sholat, puasa, sedekah semua udah baku, jelas. Namun datang suatu masa banyak orang yang ingin masuk untuk menodai hal-hal yang baku ini, dan kita saksikan itu. Berapa banyak orang yang mengatasnamakan perkara-perkara yang baku di dalam Islam, padahal itu bukan bagian dari Islam tersebut, ingin menodai. Dibutuhkan sesuatu untuk membentengi ini dari tangan-tangan orang. Dan ini akan dibahas di dalam ilmu yang nanti saya kira jelas. Ini tujuannya. Dua tujuan mulia ini kita pelajari perkara apa namanya perkara ini adalah itu dua hal. Saya kira sampai di sini jelas. Insya Allah kita lanjut lagi esok hari sebenarnya pembahasannya terus terang lebih menarik lagi. Sebab kita ini belum masuk